我们感谢上帝，祝福带领保守我们，又平平安安的来到我们的家乐团契的时间。今天我们家乐团契很高兴能够邀请到Dr. Sunadi来到我们当中做一个医学讲座。那我们还没有讲座之前呢，我们有2首诗歌我们要分享现在我们先唱一首诗歌。我们现在先唱一首诗歌，耶和华是爱。青草溪水边，神领我心察心中的幽暗，共度每一天。耶和华是爱，在困境中他保守引领。神为我摆设丰盛的恩典，在危难也不改变，在世间主恩与共，他的爱常在我身边。神为我是恩惠，保守年龄，共同如此生。耶和华是爱，让我安歇青草溪水边，无限满足快乐永自心田，在危难也不改变。耶和华是爱，让我安息青草溪水边。神领我心察心中的幽暗，共度每一天。耶和华是爱，在困境中他保守引领。神为我摆设丰盛的恩典，在危难也不改变，在世界主恩与共，他的爱常在我身边。神为我是恩惠，保守年龄，共同如此生。耶和华是
好，下面请我们大家一起低头做一个祷告。Kita masuk doa。亲爱天父上帝，我们感谢赞美你的恩典，谢谢你施恩祝福带领保守我们，今天能够平安的来到你的面前，感谢主你一周的祝福，给我们在你面前一切都能够平安，给我们有喜乐，有健康，有力量。今天我们要来到你的面前，我们要一起来聆听Dr. Sunadi 医生他为我们做的讲座，求上帝也是祝福他，帮助他，给他也是在你面前有健康力量，使他的分享能够带给我们更多的知识，让我们更加认识到现在这个打疫苗对我们有什么好处，我们为什么要打这个疫苗？求主你给我们有这样的知识，谢谢你，求上帝祝福以下的时间，感谢天父听我们祷告，奉耶稣的名，阿们。好下面我们一起来读今天的经文。今天的经文取自诗篇119篇153到155节有英语文跟中文哈。如果你们要读英语文的，可以读英语文如果要读中文的，也可以读中文圣经是这样记的说：求你看顾我的苦难，搭救我，因我不忘记你的律法。求你为我辩屈，救赎我，照你的话将我救活。救恩远离恶人，因为他们不寻求你的律例。好，今天的经文读到这里，愿上帝祝福我们每一个人。下面我们再唱一首诗歌，唱完诗歌之后，我们有请Dr. Sunadi 为我们做分享。Habis nyanyi, kita silakan Dr. Sunadi untuk sharing ya. Oke, kita nyanyi ini dulu.痛苦，耶稣不能背负，我要向高山举目，我的帮助从你而来，那有丰盛的慈爱，赐给凡求告你名的人。你的爱总是不离不弃，怜悯如江河涌流，在我敌人面前摆设筵席，使我的福杯满
凡求告你名的人，你的爱总是不离不弃，怜悯如江河涌流，在我敌人面前摆设筵席，使我的福杯满溢。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念与我所立的约，使我领受丰盛的恩典。你曾经渴望过一个永不改变的爱吗？人世间的海枯石烂都是会过去，但我们的神他却是一位守约施慈爱的神，没有一个忧患他不愿意担当，没有一个重担他不愿意背负。他的爱总是不离不弃，他爱你就爱你到底。你的爱总是不离不弃，怜悯如江河涌流，在我敌人面前摆设筵席，使我的福杯满溢。你的爱总是不离不弃，时刻将我环绕。你必永远纪念与我所立的约，使我领受丰盛的恩典。你必永远纪念与我所立的约，使我领受丰盛的恩典。好，我们有请Dr. Sunadi 为我们做分享，好，谢谢。谢谢。Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan dengar ya suaranya. Kalau dengar tolong kasih gini. Oke, bagus. Saya diminta untuk menyampaikan satu tema mengenai vaksinasi COVID, khususnya pada lansia. Sebagai pendahuluan, saya akan kasih lihat beberapa gambar dulu. Saya pikir mungkin Bapak Ibu tidak asing dengan gambar-gambar ini. Ya, ini kalau lihat jelas ya, tahu ya ini gambar-gambar siapa? Gambar-gambar raja ataupun para pemimpin dunia yang sudah divaksin. Ya, ini ada beberapa. Ini Perdana Menteri Uni Emirat Arab, ini Raja Bahrain, ini Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, ini Presiden Amerika Serikat yang baru, Raja Arab Saudi, ini Singapura, Lee Hsien Loong, ya. Nah, ini Wapres yang dulu, dan ini dari Indonesia. Kenapa saya kasih lihat gambar ini? Karena begini, di luar itu selalu ada orang, ada pihak-pihak yang istilahnya menolak untuk divaksinasi, menganggap apakah vaksin ini aman atau tidak. Itu satu. Menganggap COVID ini adalah suatu rekayasa. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Dianggap tidak aman. Pertanyaannya, ini pemimpin-pemimpin dunia ini
bukan pemimpin dunia yang kecil, dari negara-negara besar, ya. Salah satunya khususnya Israel. Israel kita sudah tahu lah siap negara mana itu. Itu negara merupakan negara pilihan dari umat pilihan Tuhan. Kita tahu orang-orang pintar di dunia itu banyak dari orang-orang Israel, ya. Tidak mungkin kalau ada ini rekayasa, Perdana Menterinya sendiri diizinkan untuk divaksin. Kalau itu tidak aman. Ya. Ini Perdana Menterinya, kalau ini ternyata setelah divaksin akan jadi robot, akan dipengaruhi oleh orang lain, tidak mungkin Israel akan membiarkan kepala pemerintahnya, Perdana Menterinya untuk divaksinasi. Nah ini, termasuk Indonesia, Presiden Jokowi justru menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi COVID di Indonesia. Itu untuk memberikan jaminan bahwa apa? Produk ini aman. Kalaupun nanti kemudian ada efek-efek sampingnya, itu bukan karena bahwa produk ini tidak aman. Ambil contoh begini. Telur atau udang itu makanan kan? Itu adalah makanan hari-hari kita, sering kita makan. Tetapi apakah telur atau udang itu 100% aman? Tidak. Ada orang-orang tertentu yang kalau makan tidak cocok, gatal, bengkak-bengkak, dan segala macam alergi. Apakah kemudian karena tidak cocok, kita kemudian bilang, di pasar jangan jual telur, di pasar jangan jual udang. Kan tidak seperti itu. Pada orang yang tidak cocok, ya tidak usah dimakan. Ya kan? Nah, begitu juga hal yang seperti ini, kita bawa ke dalam vaksin ini. Ini namanya, ini produk, ya, adalah obat, adalah suatu suntikan atau apa yang dimasukkan ke dalam badan. Tentu tidak mungkin 100% orang-orang yang cocok. Makanya ada beberapa pengecualian-pengecualian yang dibuat untuk vaksinasi COVID ini, ya. Nah, untuk itu kita akan lihat beberapa pemahaman dasar dulu. Apa itu vaksin? Vaksin itu sebetulnya adalah produk biologi. Produk biologi artinya sesuatu yang dibuat dari makhluk hidup, ya, yang sudah dimatikan atau yang walaupun hidup atau sudah dilemahkan. Bisa utuh, bisa juga merupakan bagian dari racunnya atau proteinnya atau zat lain daripada kuman itu yang dilemahkan kemudian diberikan kepada seseorang, ya. Tujuannya apa? Supaya menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Itu namanya vaksin, ya. Terus apa yang karena seringkali kita bingung juga antara kata imunisasi dengan vaksinasi. Imunisasi itu adalah proses untuk menjadi kebal. Ya, bagaimana seseorang dibuat menjadi kebal itu namanya imunisasi. Imunisasi itu ada dua macam. Ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, kalau yang aktif itulah melewat proses vaksinasi, memasukkan vaksin ke dalam badan kita. Itu namanya imunisasi aktif. Kalau imunisasi pasif, yang kalau orang pernah dengar, entah pernah dengar tidak, namanya pengobatan pakai plasma konvalesen. Plasma itu adalah cairan darah dari orang yang pernah kena COVID, yang sudah sembuh. Ketika orang yang sakit, dia butuh dalam kondisi yang agak berat, serius, diberikan, diinfus masuk plasma cairan darahnya itu untuk mengobati orang itu. Nah, itu namanya imunisasi pasif, ya. Kemudian ini vaksinasi. Kalau vaksinasi itu artinya apa? Proses bagaimana vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Ambil contoh saya kemarin baru divaksinasi. Jadi disuntikkan, vaksin itu masuk ke dalam badan saya melalui lengan ini di sini, di sebelah kiri. Ya. Saya berusaha tidak terlalu pakai kalimat-kalimat yang mudah untuk dipahami dan ringkas supaya nanti kalau ada waktu
lebih banyak waktu untuk tanya jawab apa yang Bapak Ibu eh, mau ingin tanyakan itu supaya lebih jelas. Tujuannya kenapa kita harus vaksin? Ada minimal ada 4 tujuan. Yang pertama adalah apa? Mengurangi jumlah kasus daripada penularan dari virus COVID ini. Itu satu. Supaya kasusnya menurun, penularannya menurun. Itu satu. Yang kedua, mengurangi angka kesakitan dan angka kematian. Artinya orang yang sakit ataupun mati karena virus COVID. Yang ketiga, itu mencapai kekebalan kelompok supaya apa? Ada kelompok seseorang di dalam masyarakat yang kebal terhadap penyakit. Sehingga apa? Karena kita tahu tidak mungkin semua orang akan bisa divaksin. Kenapa bisa begitu? Nanti kita lihat. Ya. Sehingga yang keempat tujuannya apa? Supaya masyarakat bisa tetap produktif baik secara keuangan, sosial, maupun secara ekonomi keuangannya. Karena kalau tidak, lama-lama Indonesia juga akan bangkrut. Bayangkan kita sudah setahun lebih, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi ini harus segera diatasi. Berikutnya, nah ini kita lihat, ini gambarnya. Ini vaksin, ya, disuntikkan ke dalam badan kita, tujuannya supaya apa? Terbentuk antibodi. Antibodi inilah yang akan membuat kita kebal nanti. Antibodi ini yang kita harapkan bisa menimbulkan kekebalan dalam tubuh kita. Dan nanti diukur apakah berhasil atau tidak. Nah, untuk bisa timbul antibodi ini, ketika vaksin ini masuk ke dalam badan kita, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya usia. Ya, umur. Umur seseorang mempengaruhi proses pembentukan antibodi. Makin berusia, makin berumur, prosesnya akan berjalan makin lambat, makin berkurang. Yang kedua, vitamin-vitamin yang dibutuhkan, apapun mineral yang dibutuhkan untuk membentuk antibodi, khususnya vitamin C, vitamin D, dan ini mineral adalah sen. Dan ada probiotik. Probiotik ini contohnya adalah Yakult. Ya, ini contoh probiotik adalah Yakult. Ini bagaimana probiotik ini ada di dalam usus dalam pencernaan kita. Semuanya ini akan bereaksi mempengaruhi apa? Sel darah putih kita. Di dalam sel darah putih inilah yang akan bereaksi dengan vaksin. Ya, dia yang bereaksi, kemudian kalau bereaksinya bagus akan terbentuk antibodi. Inilah yang akan diukur nanti. Kenapa harus divaksinasi? Seperti yang tadi saya katakan, tujuannya adalah untuk supaya terjadinya ada terbentuk ini, kekebalan kelompok. Jadi kekebalan kelompok ini yang paling penting. Kenapa harus terjadi kekebalan kelompok? Kita lihat dari gambar ini. Nah, ini kita lihat. Ambil contoh ini. Yang gambar yang putih, yang nomor 1 ini, yang gambar yang putih adalah orang yang sehat, tetapi tidak diimunisasi, tidak divaksinasi. Ya, tidak ada kekebalan. Sedangkan yang gambar merah ini adalah orang yang sakit, yang bawa virus. Nah, kalau tidak ada kekebalan kelompok, bayangkan sebentar saja yang merah, awalnya merah cuma 3 orang kan? Merah cuma 3 orang awalnya. Tetapi tidak lama kemudian yang sakit justru banyak yang merah. Artinya ini bisa nular ke sini, ini nular ke sini, ini nular ke sini, ini nular ke sini, dan saling menulari. Ujung-ujungnya yang sakit lebih banyak daripada yang sehat. Ya, sebaliknya kita lihat yang di bawah. Kenapa harus ada kekebalan kelompok dalam masyarakat? Bayangkan ini yang kuning. Yang kuning ini adalah orang yang sudah diimunisasi, sudah divaksinasi.
Seperti kita tahu, anggaplah yang putih ini adalah orang yang tidak bisa divaksinasi, entah karena dia masih usianya terlalu kecil, bayi, anak-anak, atau orang tua yang sudah terlalu tua, ataukah orang yang menderita penyakit-penyakit tertentu yang tidak mungkin divaksinasi. Itu tetap akan ada. Tetapi karena mayoritas 70% atau 80% sudah divaksinasi, sudah ada kekebalan, coba perhatikan. Yang sakit ini dikelilingi oleh yang kuning, kan? Yang kuning ini adalah orang yang sudah diimunisasi. Sehingga apa? Yang putih ini, orang yang tidak divaksin, akan tetap begini, akan terlindungi. Karena yang merah ini dihalangi oleh yang kuning, orang yang tebal. Nah, inilah pentingnya namanya kenapa dikatakan harus ada kekebalan kelompok. Supaya apa? Orang yang tidak mungkin diimunisasi, tidak mungkin divaksinasi, ini akan terlindungi. Nah, kita lihat mengapa harus divaksinasi. Kita lihat dulu, satu, dasar medisnya apa? Vaksin itu adalah vaksin adalah apa? Suatu tindakan pencegahan untuk mencegah penyakit tertentu yang akan timbul kalau kita kena akan kuman itu. Tapi dengan adanya vaksin, maka kita kebal. Itu satu dasar medisnya. Kedua, orang yang kena virus COVID-19, ya, memang dikatakan banyak yang pernah dengar kata OTG. OTG itu orang tanpa gejala. Itu 30-35% itu memang adalah jadi satu di antara 3 yang kena virus itu tidak akan ada gejala apapun. Dan 50%, ya, 50% dari yang kena itu sebetulnya gejalanya ringan. Hanya sekitar 15%, ya, jadi total 85% itu entah itu tanpa gejala ataupun gejalanya cuma ringan. Hanya sekitar 15% gejalanya sedang, berat, bahkan sampai kritis. Masalahnya adalah apa? Dari keseluruhan ini, ada 3,5% sampai 3,7% yang terinfeksi virus itu akan meninggal. Perhatikan ini, 3,5 sampai 3,7, jadi ada 3 sampai 3,5 sampai kurang lebih 3 orang di antara 100 yang kena akan ada lebih dari 3 orang yang akan meninggal kena COVID. Ini adalah angka kematiannya. Yang kedua, kita lihat dari dasar Alkitab. Di dalam Matius 22 ayat 39 maupun Markus 12 ayat 31 dan Lukas 10 ayat 27, di sana dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi objek kasih itu bukan hanya pada diri kita. Bagaimana kita mengasihi diri kita, kita juga demikian juga kita harus mengasihi orang lain ataupun orang di sekeliling kita. Sehingga apa? Objek kasih itu selain pada diri sendiri, bagaimana kita melindungi diri kita, ya kita harus tahu. Walaupun COVID itu gejalanya ringan ataupun banyak yang 85% akan gejala ringan ataupun tanpa gejala, tetapi itu bukan berarti sebenarnya tidak ada gejala. Menurut penelitian dari orang yang OTG itu sekitar 30% sebetulnya ada gangguan pneumonia yang ringan. Cuma kemampuan badan untuk beradaptasi sehingga tidak menimbulkan keluhan apa-apa ataupun keluhannya ringan. Jadi sebenarnya ada 30% dari orang OTG yang ringan itu ada gangguan di paru-parunya. Ketika dia masih muda, tidak akan ada masalah. Tapi nanti tunggu dia waktu tua, akan jadi masalah. Kedua, kita ingat, kita punya paru-paru ada 2, kiri dan kanan. Kalaupun kena sesuatu alasan, salah satu paru-paru akan diangkat, ya, misalnya kecelakaan atau apa, harus diangkat, manusia masih bisa hidup dengan satu paru-paru. Makanya kenapa kalau cuma 30% yang kena, ya bagian dari paru-paru yang kena 30%,
itu tidak akan ada gejala. Kenapa? Badan kita masih mampu untuk kompensasi menerima gangguan itu, sehingga tidak akan ada gejala ataupun gejala ringan. Tapi ingat, itu bukan berarti tidak ada gejala. Ada, cuma tidak disadari, ya. Sehingga apa? Kita tetap harus menjaga untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, entah itu anak kita, entah itu orang tua kita, atau saudara kita yang tidak mungkin untuk divaksinasi. Dan ketiga adalah masyarakat atau manusia pada umumnya. Dengan begitu kita melihat bahwa apa? Ketika kita berpikir, kita tidak bisa berpikir secara egosentris, hanya berpusat pada diri sendiri, dengan mengabaikan tanggung jawab terhadap orang lain, entah itu anak kita, cucu kita, ya orang tua kita, ataupun saudara-saudara kita, yang karena sesuatu hal tidak mungkin diimunisasi, divaksinasi. Tentu kita pasti marah kan kalau misalnya cucu kita ataupun anak kita atau orang tua kita kena sesuatu hal malah kena dari orang lain. Nah, begitu juga sama halnya. Kalau kena kelalaian kita yang harusnya bisa divaksinasi, kemudian kita tidak mau vaksin, akhirnya kita yang membawa kuman itu ke rumah, ke orang lain, ke keluarga kita yang menjadi sumber penyakit, sumber bencana. Nah, sedangkan untuk keluar dari wabah COVID ini diperlukan herd immunity, artinya kekebalan kelompok. Dan tadi yang saya katakan, yang kuning itu, yang orang yang kuning itu namanya kekebalan kelompok. Gambarannya itu. Sehingga perlu terbentuk kekebalan kelompok itu baik melalui vaksinasi maupun orang dari yang sudah terinfeksi positif yang kemudian sembuh, ya. Di mana dikatakan dalam teori kedokteran, teori epidemiologi namanya, untuk bisa terbentuk kekebalan kelompok minimal harus ada 70% orang yang terinfeksi virus COVID. Kemudian sembuh, makanya akan terbentuk antibodi. Nah, dari dasar pertimbangan yang itu, kita lihat jumlah penduduk Indonesia sensus penduduk tahun lalu itu adalah ada 271 juta. Maka untuk mencapai kekebalan kelompok itu dibutuhkan apa? Kurang lebih 189 juta, hampir 190 juta orang yang harus terinfeksi virus COVID kalau itu dibiarkan secara alami tanpa intervensi daripada vaksin. Berarti harus ada sekitar 189 juta yang terinfeksi dulu. Nah, dari 189 juta, ingat tadi saya katakan 3,5% sampai 3,7% akan mati. Sehingga akan ada kematian sebanyak apa? 6,6 juta, hampir 7 juta. Ambil rata-ratanya kurang lebih 6.750. 6.700 sampai 6.800 orang, ya, 6 juta lebih yang harus mati sampai kemudian terjadi kekebalan kelompok. Kalau ini dilakukan secara alami. Untuk itulah kenapa harus ada intervensi secara vaksin. Pakai vaksin tadi. Nah, teorinya tetap sama. Dengan dasar perhitungan yang sama, untuk mencapai status herd immunity atau kekebalan kelompok, maka jumlahnya harus lebih besar dari ini. Jumlah yang 189 juta ini. Karena apa? Vaksin yang ada tidak ada yang 100% efektivitasnya. Ambil contoh, Sinovac dikatakan cuma 63%. Itu hasil penelitian di Indonesia. Di Brasil cuma 78 dan di Turki 91%. Sehingga harus lebih banyak ini. Jadi bukan sedikit orang yang harus divaksin dulu baru bisa dapat. Sehingga kita lihat apa? Dasar perhitungannya apa? Pertimbangannya. Seperti tadi saya katakan, tidak semua orang bisa divaksinasi. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di Caleg saja, mungkin dari semua yang ada, yang hadir ini, kemungkinan tidak 100% bisa divaksinasi. Mungkin saja ada kondisi-kondisi tertentu
yang membuat salah satu di antara sekian ini ada yang tidak bisa divaksinasi. Untuk itulah kita harus bisa melindungi mereka yang tidak bisa divaksinasi itu. Karena tidak semua orang bisa divaksinasi. Tapi tetap harus ada perlindungan untuk mereka. Kedua, seperti tadi saya katakan, tidak gampang mencapai 190 juta orang untuk divaksin. Untuk mencapai kekebalan kelompok. Sehingga apa? Butuh kesadaran bersama, kerelaan untuk menerima vaksin ini, bagaimana untuk melindungi orang yang tidak memungkinkan, tidak mungkin untuk diimunisasi. Sehingga betapa egoisnya kita, jika sebetulnya saya, ambil contoh, saya bisa divaksin. Tapi karena sesuatu hal, saya menolak untuk divaksin. Saya bilang, saya kan yang penting saya hati-hati apa segala macam, saya nolak, tidak mau. Tapi kemudian gara-gara kelalaian saya nanti, kemudian menular kepada orang lain. Berarti saya sangat egois. Hanya mikirkan diri saya sendiri, tanpa mikirkan anak saya, istri saya, orang tua saya, orang-orang di sekitar saya, yang tidak mungkin divaksinasi. Nah, seperti yang tadi saya katakan, tidak semua orang bisa divaksinasi. Nah, ini yang harus kira-kira nanti Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ini salah satu screening kasar ya, cara menilai saya boleh divaksin atau tidak. Ini yang apa? Cara penilaian awal. Dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, kalau ada di antara 5 ini ada 3 dijawab ya, berarti tidak bisa. Pertanyaan yang pertama, apakah ketika kita naik tangga, kita mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Kira-kira dari lantai 1 ke lantai 2 lah, nampaknya begitu. Apakah sekali naik tangga itu dari lantai 1 ke lantai 2, kita mampu sekaligus langsung naik atau tidak? Ataukah baru naik 3 langkah, 3 anak tangga atau 4 anak tangga harus berhenti dulu? Kalau kita bisa langsung naik 10 anak tangga, 1, 2, 3, 4 naik begini, tanpa berhenti, itu berarti tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa langsung untuk 10 anak tangga, itu berarti sudah 1 ya-nya. Yang kedua, apakah sering merasa kelelahan? Dalam arti gini, sepanjang hari saya merasa sesak, saya merasa lelah, capek, ya. Baru kerja sedikit, baru jalan sedikit, sudah rasa capek. Habis makan saja, sudah rasa capek, rasa sesak. Nah, ini hati-hati. Berarti ini juga tidak bisa, ya. Berarti sudah 2. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Ini adalah kumpulan penyakit. Nah, kalau dari kumpulan penyakit ini ada 5 saja yang kita punya, itu juga tidak bisa. Contohnya, darah tinggi, ada kencing manis, ada kanker, ada penyakit paru yang kronis, pernah serangan jantung, ada gagal jantung, ya, ada pakai pompa jantung, ada nyeri dada, serangan jantung yang tiba-tiba, ada asma, ada nyeri sendi, ada stroke, ataupun penyakit ginjal. Nah, kalau dari sekian banyak penyakit ini ada 5 yang kita punya, itu juga berarti tambah 1 ya lagi. Berarti sudah 3. Kalau dari 3 ini sudah ada, berarti kemungkinan tidak bisa. Kecuali terkontrol dengan baik. Pertanyaan keempat, apakah kalau jalan kaki di tempat yang rata, ya, bukan naik tangga, di tempat yang rata, kira-kira 100 meter sampai 200 meter itu bisa atau tidak? Kalau tidak mampu jalan sampai 100 meter atau 200 meter, baru jalan berapa langkah saja sudah ngos-ngosan, sudah capek, sudah sesak. Ini juga tidak bisa. Tapi kalau masih mampu jalan, berarti oke. Ya, berarti tidak masalah. Dan pertanyaan terakhir, dalam setahun terakhir ada tidak turun berat badan secara drastis, tanpa yang dimaksud di sini adalah kalau saya sengaja memang turunkan berat badan itu lain cerita. Karena saya tahu saya gemuk, ya.
Karena saya gemuk, saya mau sehat, saya yang jaga makanan. Sehingga berat badan saya turun. Tetapi kalau tanpa penyebab apa-apa, kita tidak ada rencana untuk turunkan berat badan, atau berat badannya terus-menerus turun, nah itu hati-hati, harus dicari penyebabnya. Nah ini adalah screening dasar untuk bisa atau tidak kita divaksinasi COVID. Secara umum, yang ini tadi adalah kerentaan. Kerentaan itu artinya seberapa rapuhnya, seberapa tidak mampunya orang itu untuk divaksinasi. Nah, ini secara umum dikatakan apa? Kriteria yang layak divaksinasi, satu, orang tua itu harus sehat. Lansia itu harus sehat. Kedua, jika ada penyakit yang tadi itu, tidak apa-apa ada penyakit, tapi harus terkontrol. Jadi harus rutin berobat, sudah makan obat teratur, terkontrol. Boleh ada darah tinggi, tapi darahnya itu kurang dari 180/110. Paling bagus di bawah 150, di bawah 160, dan di bawah itu. Jadi harus rutin makan obat. Ataupun kena diabetes, kencing manis. Dalam kondisi yang terkendali. Ya, teratur makan obat, entah itu minum obat ataupun pakai suntik insulin. Ada yang pakai insulin, ya. Ada yang kena TBC. Kalaupun kena TBC, minimal dia sudah lebih dari 2 minggu berobat. Nah, kalau sudah lebih dari 2 minggu berobat, itu sudah boleh. Supaya lebih aman, ya, untuk lansia yang ada penyakit-penyakit, yang banyak penyakit atau apa, adalah lebih baik ada apa? Sebelum dia pergi untuk vaksinasi COVID, lebih baik konsultasi dulu dengan dokter yang selama ini merawat dia. Tanya, dokter saya ini boleh divaksin atau tidak? Nanti dokternya akan melihat, oh ini boleh atau tidak divaksin. Ya. Dan tentu saja ketika itu semua sudah selesai, yang menentukan nanti adalah di screening, pada saat datang, di screening di meja 2, dokter yang akan screening akan melihat, oh ini orang boleh, lansia ini boleh atau tidak divaksin. Nah, hasil kerentaan tadi yang ini, yang tidak boleh ada 3, ya. Nah, yang ini hasil screening kerentaan di bawah 3. Kalau ada 3 atau lebih tidak boleh. Di samping itu masih ada lagi juga yang tidak boleh divaksin, tapi ini sifatnya individual. Satu, pada waktu vaksinnya nanti, vaksin dosis pertama, terjadi reaksi yang berat, alergi yang berat, ya. Mungkin dia pingsan, sesak napas yang kuat atau apa, ya kalau itu terjadi, yang keduanya tidak boleh divaksin lagi. Kedua, kalau dia sedang demam, sebaiknya ditunda dulu. Dia batuk pilek, sebaiknya ditunda dulu. Jadi bukan tidak boleh, tapi ditunda sampai dia sembuh. Ketika ada penyakit jantung, gagal ginjal, ya penyakit ginjal, sebaiknya juga ditunda sampai pengobatannya berhasil dengan makan obat secara teratur dulu. Dan ada beberapa penyakit defisiensi imun, autoimun, ya, yang terima transfusi darah, gangguan perdarahan, dan segala macam. Orang-orang semua ini boleh divaksin, cuma harus terkontrol dulu. Dokter yang akan kontrol dulu, kalau sudah oke, statusnya bagus, baru bisa divaksinasi. Nah, yang ini adalah kejadian, kan orang selalu suka tanya, yang ditakutkan adalah efek samping daripada vaksinasi COVID. Yang kita katakan kejadian ikutan, kejadian yang terjadi setelah vaksin. Yang paling sering adalah panas, ya, bengkak di tempat vaksin, sakit, merah, ya, ngantuk, pusing, sakit kepala, itu paling sering, ya. Tetapi ada yang kebetulan bersamaan, misalnya dia bilang, saya baru vaksin, berapa hari kemudian negara ada yang positif COVID. Itu adalah kejadian yang kebetulan.
bukan akibat dari vaksin. Ya, ambil contoh. Hari ini dia vaksin, si A vaksin. Atau besok atau lusa, 2 hari kemudian atau dia pas keluar diserempet motor, luka, kecelakaan. Itu mah bukan akibat vaksin, akibat diserempet motor karena dia lalai. Tapi itu tetap akan dicatat. Ini akan kejadian yang terjadi setelah dia divaksin. Tapi itu bukan berarti efek samping dari vaksin. Jadi ada namanya koinsiden. Koinsiden artinya kejadian yang kebetulan bersamaan waktunya. Waktunya itu berdekatan. Jadi bukan akibat dari vaksin, tapi kejadiannya berdekatan waktunya. Nah, setelah vaksin bagaimana? Yang pasti setelah vaksin itu kita tetap harus jaga 3M, tetap harus pakai masker, harus tetap jaga jarak, tetap harus cuci tangan, menghindari keramaian, kerumunan, dan bagi lansia kalau tidak perlu jangan terlalu sering keluar rumah. Ya, menghindari kerumunan dan mengurangi bepergian yang tidak perlu. Dan yang terakhir, seperti tadi saya katakan, manfaat vaksin itu lebih luas, lebih banyak dibanding resikonya. Resikonya itu di Amerika, di Indonesia belum ada laporan kejadian yang serius akibat vaksin. Di Amerika yang ada, itu kejadiannya adalah ada 3 kasus di antara 5 juta. Ya, dan diperkirakan kejadian yang serius itu 1 di antara 100.000. Bandingkan kalau 1 di antara 100.000 dengan 3%, 3 di antara 100 orang. Itu berapa kali lipat? 10.000 kali lipat. Jadi lebih besar manfaatnya kita vaksinasi daripada resiko efek samping yang kemungkinan timbul. Ingat, yang 3% itu adalah kematian. Sedangkan orang yang divaksin, efek sampingnya itu belum ada yang dilaporkan di Indonesia yang meninggal. Jadi adalah lebih baik divaksin daripada terinfeksi virus COVID ini. Makasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Halo, terima kasih Dr. Sunardi yang sudah menyampaikan ceramah tentang COVID untuk pengetahuan kita semua. Mari saudara-saudari, adakah yang mau bertanya sekitar tentang COVID? Boleh kita bertanya sama dokter. Oh, Saya. Kosienve ya? Saya mau Oke. tanya. Ya, Ya, betul. ya. Isen Uan. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat sore. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Setelah divaksin, gejala apa yang bisa terjadi? Yang efek sampingnya. Pertama. Kedua, kalau sudah divaksin, apa boleh olahraga? Dan lagi olahraga apa yang paling bagus? Itu aja. Terima kasih. Efek samping apa yang paling sering terjadi? Terjadi. Ingat tadi saya sudah bilang, setelah vaksin, efek samping gejala apa yang paling sering terjadi? Paling sering terjadi, ingat Bapak Ibu, ya sekarang karena sudah dikalep, berarti kemungkinan cucunya ya, sudah punya bercucu, ya kalau yang sudah punya bercucu, perhatikan. Ketika cucunya itu diimunisasi, yang paling sering terjadi pada anak-anak yang diimunisasi apa? Panas kan? Panas, betul ya? Nah, sama. Begitu juga kita, reaksi yang paling sering itu adalah panas. Entah itu panasnya hangat-hangat atau agak tinggi, tapi biasanya tidak akan lebih dari 38,5 itu tidak sampai tinggi sekali. Jarang yang sampai benar-benar tinggi. Kalau yang tinggi sekali itu yang harus kita hati-hati. Umumnya hanya hangat-hangat, ada 38, makan sedikit Panadol, makan Bodrex atau apa,
sudah keenakan. Itu satu, panas. Kedua, sakit kepala. Ketiga, sakit di tempat suntikan. Bengkak, merah, bernanah. Kayak ada luka gitu, bernanah sedikit. Tapi ini semua akan hilang sendiri dalam 3 hari sampai 1 minggu. Umumnya ada yang cuma 1 hari. Seperti saya kemarin suntik, tadi pagi saya bangun, itu rasanya lemes, ya. Kemudian rasa agak kalau bilang panas tidak, tapi badan tidak segar gitu. Kayak orang yang masuk angin gitu badannya. Pegel-pegel badannya, ngilu-ngilu gitu. Tapi saya tetap kerjakan ini itu. Siang ini sudah mulai mendingan. Saya tidak makan obat apa-apa. Ya, nah itu efek yang paling sering. Tetapi ada efek samping memang yang lebih serius. Nah, itulah yang harus dilaporkan. Kalau ada apa-apa, itu yang ditindaklanjuti. Sampai hari ini, efek samping yang betul-betul serius dilaporkan baru ada 2 atau 3 kasus dari yang sudah diimunisasi lebih 2 juta, hampir 2 juta orang, ya, hampir 2 juta orang yang diimunisasi. Kasus yang serius yang dilaporkan baru, kalau saya tidak salah, 2 atau 3 kasus. Tidak banyak. Dibanding kemungkinan kalau tidak diimunisasi, yang mati adalah 3 di antara 100 orang. Sedangkan ini diimunisasi 2 atau 3 kasus, itu pun tidak mati. Hanya memang keluhannya agak serius dan perlu penanganan yang lebih serius supaya tidak bermasalah. Dan akhirnya pasiennya pulang tidak apa-apa. Itu yang paling sering, ya. Kemudian tadi olahraga biasa saja, Pak. Susu mau olahraga apa tidak masalah, ya. Yang penting jangan terlalu dipaksakan. Olahraga pada orang tua yang paling bagus kalau bisa berenang adalah berenang. Ya. Berenang adalah olahraga yang paling bagus. Yang kedua, jalan kaki. Jangan lari. Jangan lari. Jalan pagi itu adalah olahraga yang paling bagus. Keliling-keliling di rumah saja seperti itu. Karena kalau kita lari atau apa, sendi lutut kita itu akan pengaruh loh. Dia kan waktu kita lari dia begini. Akhirnya ini nanti yang sakit. Yang penting adalah gerak. Dia harus gerak, makanya jalan saja. Jalan, jangan lari. Itu aja. Jadi yang olahraga yang paling bagus untuk orang tua adalah berenang atau jalan pagi. Mungkin itu yang saya bisa bantu, Pak. So, Ya, terima kasih. Saya nih, Isan. Mari satu lagi ya dokter ya. Silakan. Ada nggak Bapak Ibu yang mau nanya? Satu lagi lah. Halo. 天念阿姨你先打开你的声音，天念阿姨。天念ya? 天念。声音还没有打开。左手方的第一个。OK。mau tanya ya, saudara saya 2 bulan yang lalu kena COVID. Jadi sudah sembuh dari COVID, dia boleh disuntik nggak? Begitu aja, dokter. Kalau gelombang pertama, makanya ini kebijakan pemerintah, ini kan bertahap. Ini sudah tahap kedua. Tahap 1 itu tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Tahap kedua sudah boleh. Makanya saya sekalipun dokter, teman-teman dokter, teman-teman saya itu tahap 1 sudah disuntik. Saya tidak boleh. Kenapa? Saya pernah kena COVID 10 bulan yang lalu. Waktu bulan April tahun lalu. Saya bulan April tahun lalu kena. Setelah itu sembuh. Jadi waktu gelombang 1, tahap 1, saya tidak boleh disuntik. Tidak boleh. Tapi peraturan yang kedua ini keluar, sudah boleh. Minimal setelah 3 bulan. Boleh. 3 bulan. 3 bulan setelah sembuh, itu boleh. 3 bulan setelah terinfeksi, itu boleh. 3 bulan. 3 bulan. Dia 2 bulan. Katanya Belum. ada Tambah 1 antibodi bulan ya? lagi.
ada antibodi di dalam ya kalau sudah Ada. kena COVID? Ada, cuma menurut penelitian antibodi itu akan turun sedikit demi sedikit akan turun. Diperkirakan dalam waktu 6 bulan akan hilang. 6 bulan ya. Ya, Jadi maka kalau sebelum dia hilang harus segera disuntik. Jadi Suntik. 3 bulan sudah boleh disuntik. Jadi masih belum lah ini, dia baru 2 bulan. Belum ya? Belum, Maksud nanti sudah 3 bulan. 1 Oke. bulan lagi. Oh, sebulan lagi. Oke. Kalau sudah suntik bisa tahan berapa lama, dokter? Ini sampai hari ini belum ada, ini masih diteliti. Masih belum bisa Masih dipastikan belum. sampai bertahan berapa lama. Oke. Tetapi penelitian yang sampai hari ini mengatakan minimal 6 bulan. 6 bulan ya. Ada yang bilang 9 bulan, ada yang bilang diharapkan kemungkinan bisa 1 tahun. Tapi kita jangan dulu berpikirkan terlalu jauh, karena sampai hari ini belum ada kesepakatan. Masih dalam penelitian, itu diperkirakan kemungkinan di atas 9 bulan. Tapi efektifnya kemungkinan 6 bulan. 6 bulan. Jadi dia sesudah 3 bulan itu suntik yang kedua ya, nggak boleh yang satu ya? Dan 2 kali tetap. 2 kali. 2 kali tetap. Oh ya, oke. Jadi suntik yang kedua sama suntik pertama juga lah. 1 dan 2, 1 dulu baru 2 1 minggu kemudian yang kedua. Oke. Dengan begitu yang pasti ya orang yang sudah pernah kena diimunisasi lagi, divaksin lagi, ya dia akan lebih kebal. Karena dia kan sudah pernah kena, tambah imunisasi lagi, vaksinasi lagi. Pertama saja sudah mulai kebal lagi, kedua lagi tambah ya harapkan lebih baik. Oke ya, xie. Chantal, hayu yang Pak Ben tak mah? Mau tanya, bisa tanya? Silakan. Iya, shalom dokter. Shalom dokter. Dengar? Shalom. Saya mau tanya, saya kan tiap hari ada terapi, boleh apa enggak? Terapi, saya tiap hari tetap terapi. Sudah vaksin boleh terapi apa enggak? Bisa? Tapi apa? Terapi yang dipanasin, terapi pakai batu-batuan. Tidak ada masalah. Elektromagnetik berarti tidak ada masalah. Satu Tujuannya lagi, itu kan untuk membantu terapi ini bukan antivirus. Ya, satu lagi, encok-encokkan boleh makan obat encok apa enggak? Nah, itu yang harus lihat. Kalau itu mengandung steroid, ya steroid itu sejenis obat yang bisa menurunkan daya tahan tubuh. Itu yang harus hati-hati. Kalau sakit kan? Artinya sebetulnya tetap bisa, cuma daya tahan tubuh yang terbentuk setelah vaksin itu tidak maksimal. Bukan membahayakan, tidak membahayakan. Oh ya. Karena vaksinnya itu kan kumannya sudah dilemahkan, sudah dilemahkan. Jadi tidak akan membahayakan. Ingat ya, tidak membahayakan selama itu tidak alergi. Iya. Enggak. Ya? Yang ada jadi masalah kalau untuk kasus AIDS-nya itu adalah apa? Daya tahan tubuh yang terbentuk setelah divaksin itu tidak akan maksimal kalau ada makan obat-obat yang pengaruhi daya tahan tubuh. Ya, kalau suplemen boleh ya? Suplemen dianjurkan. Iya, ada. Karena suplemen itu justru fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Asal kalau suplemen yang murni ya. Ya sudah 2 minggu saya vaksin, sakit kali. Jadi saya makan lagi obat itu jamu. Jamu tadi barusan makan. Sakit. Jamu apa? Jamu asam urat. Oh, jamu asam urat. Asam urat. 中药吗？中药不是。不是，叫做Jawa药。ini的jamu，ini的jamu。ini药材。好，没关系。没关系了呀，不是很痛。等下我会减少，没有很痛的我就减少。好。我这一粒。好。谢谢呀，谢谢 Shalom。Shalom。还有吗？Chantal？没有。一传道。Hello。
啊还有别的再问吗？没有了，还有吗？其他人还有吗？还有需要问的吗？我们最后再给一个吧，提问的最后一个。拼音阿姨是吧？拼音阿姨，你先打开你的声音。拼音阿姨，拼音阿姨是不是要提问？如果要的话，你先打开你的声音。Contoh, saya Pak Wen. Oh ya, ya. Saya tanya ya, Ya, kalau silakan. sesudah vaksin boleh minum obat kalsium nggak? Boleh. Boleh. Malah Boleh. orang tua itu Boleh. perlu. Boleh. Perlu, Ya. bukan lagi boleh, perlu, harus. Nah, Harus, bukan lagi perlu. boleh ya? Bukan lagi boleh, Boleh. harus. Karena kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh. Ya, ingat lansia sangat penting vitamin D dan kalsium. Jangan sampai kekurangan vitamin D dan kalsium. Kekurangan vitamin D dan kalsium itu akan menyebabkan gangguan kekebalan proses imunitas. Daya tahan tubuh akan turun. Jadi bukan boleh tapi harus. Cuma jangan berlebihan. Jangan karena ketakutan, makanya terlalu banyak. Itu yang nggak boleh. Bisa seterusnya minum ya? Iya, teratur minum tidak apa-apa. Teratur minum, yang penting dosisnya jangan overdosis. Lihat, Ya, terima kasih dok. kalau bisa, saya justru anjurkan untuk lansia itu minum susu. Asal tidak kolesterol ya. Kalaupun mau minum susu yang kolesterol, minum yang rendah lemak. Ada susu yang low fat, yang rendah lemak. Nah, itu lebih aman. Kenapa? Kalau kita makan kalsium yang suplemen, itu dosisnya tinggi, ya, dosisnya banyak dalam obat itu, tapi yang diserap oleh tubuh cuma segini. Yang sisanya itu dibuang. Kelebihan yang dibuang itu numpuk di ginjal. Dia numpuk di ginjal, lama-lama bisa, kalau sering nahan kencing atau ada apa-apa bisa jadi batu. Tapi kalau susu, karena dia kalsium dari susu itu lebih mudah diserap oleh, ditangkap, diabsorpsi, diserap oleh badan kita, sehingga apa? Walaupun sedikit lebih rendah dari suplemen, tapi ini semua bisa diambil. Sehingga apa? Yang dibuang ke ginjal itu tidak banyak. Itu lebih aman. Itu namanya biokalsium. Kalsium yang dari makhluk hidup. Jadi saya anjurkan kalau untuk lansia, kalau boleh minum susu, saya anjurkan lebih baik minum susu. Jadi pakai susu, kalsium dari susu. Itu lebih aman. Ya. Sudah ya, nggak ada yang itu lagi. Ya, Sese ya, Isan. Terima kasih Dr. Sunardi yang telah memberikan ceramah tentang kesehatan untuk pengetahuan kesehatan kita semua. Terima kasih. 好，这个时候我要做绿场的会务报告。Pelayanan seputar Caleb. Kamis depan yaitu tanggal 25 bulan 3 Pak Pinsu akan menyampaikan firman Tuhan dan Ibu Chung Yifen yang liturgis. 下周四讲员就是分书传道主领是钟一芬姐妹。好，这个时候我们要结束今天的家乐团契，我们要请遗传道为我们做结束的祷告。Marilah kita akan mengakhiri persekutuan Caleb pada sore hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh guru Injil 遗传道。也好下面我们一起低头做一个祷告呀。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你的恩典，谢谢你已经祝福带领我们以上的时间。我们感谢主，你特别带领了你自己的孩子Dr. Sunardi， 他呢来到我们当中分享关于这个发信的知识。
让我们今天真的能够学习了很多。求你也是特别祝福他，祝福他在你面前更加有健康有力量，使用他能够成为更多人的祝福，要荣耀上帝你自己的名。谢谢你天父，也但愿上帝你将你的平安喜乐你自己百般的恩惠都赐予我们每一位，使我们在你面前恩上加恩，利上加利，从今时一直到永永远远。阿们。好，上帝祝福大家。